Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas 11 IPA. Pagi ini Ibu akan menjelaskan soal uji kompetensi seminggu yang lalu. Baiklah, langsung saja. Nomor 1, nilai dari 5 sin kuadrat A ditambah 5 cos kuadrat A adalah. Langsung kita selesaikan. Karena di sini ada 5 dan di sini 5, maka kita keluarkan 5-nya ya. Kita keluarkan, kita tulis kembali sin kuadrat A di dalam kurungnya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini rumus identitas trigonometri. Sudah ada di dalam buku kalian. Baiklah, nomor 2. Bentuk sin pangkat 4x min cos pangkat 4x ekuivalen dengan. Nah, cara mencarinya ini kita faktorkan. Dan bentuk faktornya adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikali sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Nah, dua faktor ini jika dikalikan maka akan kembali ke sini. Nilainya akan sama dengan ini. Kemudian sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sama dengan ini tadi ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka ini nilainya 1, sisa ini. Nah, kemudian sin kuadrat X min cos kuadrat X, sisanya kita sederhanakan lagi dengan cara mengganti sin kuadrat X menjadi bentuk cos. Rumusnya yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita tuliskan 1 min cos kuadrat X, kemudian sin kuadrat X-nya sudah tidak ada, sudah kita ganti dengan bentuk ini. Nah, kemudian kita selesaikan 1 min cos kuadrat X min cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ini ada 2 ya, min 1 ditambah min 1 itu sama dengan min 2. Sehingga hasilnya 1 min 2 cos kuadrat X. Ya, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 3. Hasil dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kotangan alfa, secant alfa, cosecant alfa adalah. Nah, ini masing-masing kita rubah dalam bentuk sin dan cosnya, menyesuaikan. Kemudian kita perhatikan di sini ini sin alfa, cos alfa. Maka dari sini kita rubah menjadi bentuk sin cos. Nah, tangen alfa rumusnya adalah sin alfa per cos alfa. Ini kita tulis saja ya. Langsung kita tulis aja dulu. Yang kita selesaikan, kita cari rumus tan alfa dulu. Kemudian rumus kotangan alfa. Kotangan alfa itu kebalikan dari tangen alfa, yaitu cos alfa per sin alfa. Kemudian setelah kotangan alfa, secant alfa. Secant alfa itu rumusnya adalah 1 per cos alfa. Dan cosecant alfa itu 1 per sin alfa. Nah, setelah dirubah semua, maka kita bisa selesaikan. Sin alfa dikali cos alfa dikali sin alfa dikali cos alfa. Sin alfa dikali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Cos alfa dikali cos alfa itu cos kuadrat alfa. Kemudian yang bawah kita selesaikan juga. Sin alfa dikali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Dan cos alfa dikali cos alfa adalah cos kuadrat alfa. Jadi nilai atas sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Bentuk tangan X ya. Kita lanjutkan. Nomor 4. Bentuk tangan X di sin X ditambah cos X ekuivalen dengan. Nah, caranya tangan X sin X ditambah cos X ini kita rubah seperti yang nomor 3 tadi. Tangan X-nya kita rubah dalam bentuk sin cos, yaitu rumusnya sin X per cos X.
Kemudian bisa kita selesaikan, yaitu sin X dikali sin X adalah sin kuadrat X. Kemudian cos X ini ditambah ya, karena ditambah maka ini penyebutnya harus kita samakan. Karena ini dalam bentuk pecahan sin kuadrat X per cos X, sedangkan sini cos X per 1. Jadi harus kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, maka cos X ini kita kalikan dengan cos X. Jadi menjadi cos kuadrat X. Sin kuadrat X, sin dikali sin adalah sin kuadrat X, kemudian cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X, dan penyebutnya tetap cos X. Sama dengan, nah rumus yang tadi, identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 per cos X. Sedangkan 1 per cos X ini sama dengan secant X. Karena di sini pilihannya tidak ada 1 per cos X ya. Maka yang ada adalah secant X. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjutkan. Bentuk sin X cos X per tan X ekuivalen dengan, nah kita selesaikan. Ini sama seperti nomor 4 tadi, tangan X-nya yang akan kita rubah ke dalam bentuk sin cos. Sin X cos X per sin X per cos X, karena ini adalah rumus tangan X. Sama dengan ini ya, kalau dalam bentuk pembagian akan kita rubah dalam bentuk perkalian, maka yang bawah berubah menjadi ke atas, kita pindah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi sin X cos X dikali cos X per sin X. Kan seharusnya sin X per sin X cos X dibagi sin X per cos X. Karena dirubah dalam bentuk perkalian, maka menjadi cos X per sin X, tidak lagi sin X per cos X. Nah, kita selesaikan. Ini adalah sin X, cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X. Jadi sin X cos kuadrat X per sin X. Ini kita tulis penyebutnya sin X. Sama dengan, nah karena di sini di atas ada sin X, di bawah sin X kita bagi sama dengan 1. Sin X dibagi sin X sama dengan 1. 1 dikali cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjutkan yang nomor 6. Diketahui sin X sama dengan 1/3, nilai cos X adalah dengan syarat X lebih dari 0 dan X kurang dari 3pi per 2. 3pi per 2 ini artinya 3 dikali 180 dibagi 2. 180 dibagi 2 adalah 90 ya. 90 dikali 3, 9 kali 3 27, berarti 270 derajat. Ini syaratnya, kurang dari 270 derajat. Nah, kita perhatikan yang ini untuk menjawabnya. Sin X sama dengan 1/3. Kita, karena pertanyaannya cos X, maka kita gunakan rumus ini, yaitu menggunakan identitas trigonometri. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya maka kita perlu bantuan akar. Maka kedua ruas ini kita akarkan. Karena di dalam bentuk kuadrat dan akar ini sebenarnya pangkat kuadrat, maka nilainya adalah cos X. Cos X sama dengan akar yang di sini tetap ya, yaitu 1 min sin kuadrat X. Kemudian kita masukkan sin X sama dengan 1/3 ke dalam rumus ini. Nah, 1 min 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 dikuadratkan, itu nilainya adalah 1/9. Ini penyebutnya juga tidak sama, karena 1 min 1/9 harus kita samakan penyebutnya. Maka 1 dikali 9 sama dengan 9 dikurang 1/9, penyebutnya tetap. Kemudian 9 dikurang 1, 8/9. Akar 8/9. Sama dengan 8 ini bisa kita rubah menjadi 4 dikali 2, supaya 4 ini bisa kita akarkan, yaitu 2 akar 2. Akar 4 adalah 2. 2 akar 2 per 3. Karena
akar 9 adalah 3. Maka hasilnya adalah 2/3 akar 2. Jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 7. Diketahui tangen X sama dengan 2/3, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari pi/2. Artinya kurang dari 90. Baiklah, kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah cos X. Kalau kurang dari 90 berarti dia nilainya cos X nanti adalah positif karena di kuadran 1 ya. Tan X sama dengan 2/3. Untuk mencari cos X kita gunakan, karena tan ya, kalau ada unsur tan, rumus identitas trigonometrinya kita gunakan ini ya. Di catatan kalian sudah ada, yaitu secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Nah, agar kuadratnya hilang maka kita akarkan kedua ruas. Maka kita akan menemukan secant X-nya saja. Secant X sama dengan akar tan kuadrat X ditambah 1. Kemudian kita gunakan rumus ini dan masukkan tan X-nya 2/3 ke dalam X, yaitu tan X-nya dengan pangkat 2 ya, 2/3 pangkat 2 ditambah 1. 2/3 pangkat 2 artinya 2 kali 2 yaitu 4, 3 kali 3 9 ditambah 1. Kemudian kita penyebutnya kita samakan juga. 9 kali 1 sama dengan 9. 4-nya tetap ya, 4 plus yang ini kita tulis kembali 4 ditambah 9 per 9. Kemudian 4 ditambah 9 13 per 9. Jadi akar 13 per 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi bisa dikeluarkan ya. Yaitu akar 13 per 3. Kita ketemu secant X. Nah, untuk mencari cos X, kita cari rumus secant X. Secant X itu rumusnya adalah 1 per cos. Sehingga kita bisa mencari cos X-nya. Kita rubah rumusnya, kita bolak-balik ya. Maka cos X sama dengan secant X pindah ke bawah menjadi 1 per secant X. Cos X sama dengan 1 dibagi secant X-nya adalah akar 13 per 3 yang tadi. Kita tuliskan ke dalam rumusnya. Kemudian sama dengan, nah, 1 dibagi itu bisa kita rubah dalam perkalian, yaitu 1 dikali dengan syarat penyebut pindah jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Jadi 1 dikali 3 per akar 13. Nah, ini jawabannya ya, yaitu C. Paham ya? Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke WA Ibu ya. Kita lanjutkan nomor 8. Jika sin X sama dengan sin 40, nilai X yang memenuhi adalah. Nah, ini rumusnya ada 2 rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 dan X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Alfanya adalah 40. Ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus ya, karena di sini tidak ada koefisien di sebelah variabel X-nya, maka langsung saja K sama dengan 0, 40 derajat ditambah K-nya 0 kita rubah ini ya, kita rubah menjadi 0 dikali 360 sama dengan 0 ditambah 40, maka jawabannya 40 derajat. Kemudian K sama dengan 1, X sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 360 sama dengan 360 ditambah 40 sama dengan 400. Kemudian K sama dengan 2. Maka X sama dengan 40 ditambah 2 kali 360. Ini Ibu salah ketik ya, maaf. Harusnya K sama dengan 2. Maka nilainya 760. Nah, selanjutnya menggunakan rumus yang kedua. 180 dikurang alfa artinya 180 dikurang 40 derajat. Maka kita temukan 140. Maka ini rumus yang digunakan. 140 ditambah K dikali 360.
K sama dengan 0 kita masukkan ke dalam rumus, yaitu hasilnya 140 derajat. Kemudian K sama dengan 1, ini K sama dengan 1 ya, Ibu salah lagi menulisnya. Kemudian 1 dikali 360 ditambah 140 sama dengan 500. Nah, maka ketemu, karena di sini tidak ada syarat, maka nilai X yang memenuhi itu tak terhingga. Ini Ibu mengerjakan sampai sini saja ya, yaitu 760, yaitu 40, 140, 400, 500, dan 760, yaitu jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 9. Himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan cos 45 untuk X lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan X kurang dari 360 atau sama dengan 360. Caranya, karena di sini 3x, maka kita tulis 3x sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360. Nah, rumusnya ada 2 juga untuk cos ya. Maka rumus kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Kemudian karena di sini 3x, maka kita akan mencari X-nya dulu. Jangan dikerjakan langsung menggunakan rumus ya. Untuk memudahkan, maka kita sederhanakan dulu agar kita dapat mencari X-nya. X sama dengan, maka untuk mencari X-nya kita bagi 3. 3x dibagi 3 itu sama dengan X. Di sini juga harus dibagi 3 juga ya, yaitu 45 derajat dibagi 3, 15 derajat. Kemudian K dikali 360 dibagi 3 itu 120. Maka ini rumus yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya sampai kita memenuhi syarat 360. Jika jawaban kalian di sini lebih dari 360, maka itu tidak memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Di sini juga seperti itu, harus memenuhi syarat ya. Kemudian ini kita sederhanakan juga, 3 dibagi 3 sama dengan E, kemudian min 45 karena di sini 45 derajat alfanya dan rumusnya min alfa, maka min 45 derajat dibagi 3 adalah min 15. Ini sama seperti tadi, dibagi 3 yaitu 120. Ini rumus yang digunakan. Caranya sama, kita masukkan K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus dan kita akan menemukan jawabannya. Caranya sama seperti tadi. Dan ini kita temukan jawabannya adalah 15 derajat, kemudian 105. Ini tidak memenuhi karena min 15 derajat. Minus ya, karena syaratnya adalah sama dengan 0 atau lebih dari 0. Sedangkan ini min, maka tidak memenuhi. Jadi himpunannya adalah 15, 105, 135, 225, kemudian 255, 345. Jawabannya adalah E. Maaf ini salah ya, Ibu salah ketik yang ini. Harusnya jawabannya adalah E. Kita lanjutkan. Yang nomor 10, himpunan penyelesaian dari tan 2x sama dengan tan 40 untuk x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 180. Caranya sama seperti tadi, namun untuk rumus tan itu hanya satu, yaitu alfa ditambah K dikali 180. Dan syarat di sini kurang dari atau sama dengan 180. Kemudian di sini 2x dan alfanya 40. 2x sama dengan 40, ini kita cari x-nya saja ya. Maka 2x dibagi 2 sama dengan x, 40 dibagi 2 sama dengan 20, 180 dibagi 2 adalah 90. Kita gunakan rumus ini, yaitu K sama dengan 0, 20 ditambah 0 kali 90, yaitu hasilnya 20. Kemudian K sama dengan 1, hasilnya adalah 90 ditambah 20, 110. K
K sama dengan 2, ini tidak memenuhi syarat karena melebihi dari 180 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 20 dan 110. Dan ini tidak ada jawabannya. Ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Jika kalian kurang paham, silahkan kalian chat ke WA Ibu, tanyakan apa yang kalian tidak pahami. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.